Terima kasih Anda masih di Economic Challenge. Pak Kwik, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Kwik. Betapa kita ini sudah begitu panjang, ya kan, dicengkram oleh kepentingan asing yang ingin menguasai Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Kwik, mengapa dari 67 sampai sekarang, sudah hampir 65 tahun, kita tidak bisa keluar dari perangkap itu Pak Kwik? Karena tidak ada yang mempunyai keberanian untuk keluar. Sebab keberanian keluar dari perangkap itu tidak sekedar keberanian. Betul-betul keberanian menyuruh rakyatnya menderita sementara dengan konsep yang jelas tetapi menderita. Ya. Dan pemimpin itu diturutin sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita pernah mengalami satu periode, yaitu sebelum merdeka. Bung Karno dan generasinya itu kan menyuruh rakyat menderita sampai mati segala macam untuk merebut kemerdekaan, berhasil gitu kan. Nah kalau saya boleh menyebut sebagai satu contoh ya contoh yang ekstrim sekali itu untuk mempertahankan. Kalau ini belum sampai terlanjur saja dia sudah mempertahankan adalah China, bukan China sekarang. Waktu China yakin betul bahwa sistem komunis itu yang terbaik untuk mereka, itu kan clash di dunia karena negara kapitalis mengatakan kepada Mao Zedong, karena Anda seperti ini, ya, kami akan mengisolasi total. Jawabannya Mao Zedong tidak merengek-rengek ketakutan. Dia mengatakan, don't worry, saya sudah memutuskan mengisolasi diri sendiri. Warga negara saya tidak boleh keluar, warga negara asing tidak boleh masuk. Dan dia konsisten dengan akibat penderitaan luar biasa, kematian luar biasa, kelaparan luar biasa. Itu dia pertahankan terus, sedikit pun tidak mau bergeser, jadinya seperti sekarang. Orang lupa melihat yang dulu-dulu gitu. Pak Kwik, yang menarik adalah dari 98 Pak Kwik menjadi bagian dari pemerintahan. Ya. Apa yang menjadi ketakutan kita untuk berani untuk berkata yang berbeda dengan itu tidak bisa difahami oleh karena mereka tanpa takut asal nolak. Saya beri satu contoh yang sangat ekstrem ya, yaitu Blok Cepu. Itu ada kerjasama antara Tommy Soeharto dengan ExxonMobil sampai 2010. Technical assistance, pokoknya ya dijual lah, mendapat izin dari Pak Harto dijual. 2010 habis. Menjelang habis, ExxonMobil minta supaya diperpanjang sampai 2030. Nah, yang berhak itu 5 komisaris mesti aklamasi. Saya satu dari 5, mesti aklamasi. Yang satu, Pak Bambang Kesowo dengan alasan teknis mengatakan nggak setuju karena technical assistance cooperation kok mau dirubah menjadi production sharing. Saya tidak setujunya sangat prinsipil karena mau saya kelola sendiri. Yang 3 itu menghantam saya, mengatakan tidak bisa, tidak setuju, just tidak setuju. Lalu alasannya tidak setuju lucu, mengatakan kita tidak mampu. Saya tanya Pak Bayhaqi Hakim, Direktur Utama Pertamina, 13 tahun Caltex, bilang bisa. Dihantam lagi saya, tidak ada uang. Direktur keuangannya, Ainun mengatakan 6 bank sudah ngantri Pak memberi utang. Mereka tidak peduli, akhirnya lalu deadlock. Nah, setelah deadlock, di tangan Presiden aturannya. Kalau tidak aklamasi, tangan Presiden. Presiden Megawati tidak mengambil keputusan. Beliau mempersilahkan orang Exxon dan Duta Besar Amerika menghantam saya. Baik. Nah, sekarang saya ingin memberi contoh yang ternyata sekarang dilakukan Malaysia. Waktu itu tanya kepada saya, Anda kok sok-sokan itu apa Anda bisa langsung melakukan? Bisa. Bisa ya? Segera bisa. Caranya bagaimana? Semua orang yang sekarang mengoperasikan Exxon, itu saya jadikan pegawai saya. Saya jadikan pegawai Republik Indonesia. Jadi benchmarkingnya ada ya Pak Kwik ya? Gajinya saya naikkan. Ya. Kalau Anda nggak mau, orang seperti Anda itu ngantri seluruh dunia. Nah, itu saya katakan itu kepada Vice Presidennya Exxon. Ya. Sekarang ini Malaysia sebagai pemilik plantation yang terbesar. Dia itu di Jerman. Dia itu mempunyai satu pabrik yang modern yang mengolah dari bahan. Semua modern, semua orang Jerman. Baik. Semua orang Jerman, semua pabriknya Jerman, miliknya Sime Darby, BUMN Amerika, dan semuanya pegawainya pemerintah Malaysia. Nanti saya ingin tanya kepada Pak Sofyan, bagaimana lalu kita bisa melakukan hal seperti itu, namun jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali saat lagi.